Oke, halo, ini readingan untuk Pisces ya. Pisces Januari 2024. Saya opening to love, giving birth. Yang 3 of Cups, 5 of Pentacles, the Tower, Two of Wands. Oke, ya, Rahu sekarang juga lagi ada di Pisces ya. Tinggal tergantung Pisces kamu ada di house berapa dan apakah ada personal planet di sana, itu akan juga mempengaruhi sebenarnya. Rahu, transit di Pisces dan aspek ke Scorpio. Rahu aspek ke Scorpio ini yang membuat, kalau menurutku, karena Scorpio itu kan the sign of psychology, the sign of fear, lots of fears. So bakal banyak orang yang mengalami hal-hal yang apapun yang terjadi dalam hidup yang men-trigger fear-nya itu. Dan ini bacaan Pisces aku melihatnya ada kemungkinan beberapa dari kalian mengalami masa-masa terpuruk. Ya, masa-masa terpuruk ini bukan yang akan datang sih, lebih kepada yang udah lewat kalau aku lihatnya. Cuman memang karena kedepannya ini, apalagi Rahu kan di Pisces ini kan masih ada 1,5 tahun lagi lah, kurang lebih sekitar setahunan lagi, ya kan? Dan dan nanti masih lama sih, itu bakal banyak planet juga yang bersinggah di Pisces. Jadi Pisces itu bukan berarti cuma Sun in Pisces atau Ascendant Pisces atau Moon in Pisces ya, enggak. Ini semua orang kan pasti punya Pisces di chartnya. Dan di chartnya itu di bagian mana, di house berapa, itu yang akan banyak dampaknya buat kehidupan orang itu. Cuman karena ini bacaan untuk Pisces ya, mostly aku bisa bilang Ascendant, Sun, and Moon yang ada di Pisces. Aku ngelihat di sini kelihatannya banyak gejolak dalam hidup kamu. Udah sesuatu yang mungkin sudah lewat atau masih sedang terjadi. Karena sebenarnya dari setiap kejadian yang memang harus kita lewatin, itu akan membuahkan suatu pelajaran yang akan sangat berguna untuk kita ke depannya. Nah, ini tinggal masing-masing orang apakah dia belajar dari pengalaman dia atau tidak. Dan bisa jadi juga, karena gini, cinta itu tidak akan keluar, tidak akan hadir selama egonya masih besar.
Jadi orang yang egonya masih besar juga berarti kan orang yang belum mampu mencintai. Orang yang masih banyak insecurity, masih banyak fear, itu juga orang-orang yang belum bisa benar-benar mencintai. Bukan berarti dia tidak bisa, tapi dia tidak bisa mencintai itu dengan sepenuhnya. Karena love doesn't coexist with fear. Okay? Bukan love versus hate, tapi love versus fear. Okay? Dan kalau kamu bisa benar-benar dalam situasi ini, kamu benar-benar bisa belajar. Saranku, kamu harus punya guidance. Kenapa? Ini bukan situasi yang mudah sebenarnya. Apalagi ini masih sampai 2025, itu Pisces bakalan banyak banget planet. 7 planet bakalan ada di Pisces di tahun 2025. Bayangin. 7 planet. So it's not a joke, right? It's not a joke, especially for Pisces Ascendant, Pisces Sun, and Pisces Moon, gitu loh. Dan after that, Saturn juga bakal pindah ya, masih pindahnya bakal pindah ke Pisces kan? Sekarang Saturn di Aquarius gitu loh. So yeah, that will be apalagi buat Pisces Moon yang bakal ada masa sadisati kan ya nanti bentar lagi. Udah masuk sih sekarang juga. Ya ini yang aku lihat ini benar-benar masuk ke dalam masa sadisati juga sebenarnya. So ya menurutku gini, manusia yang benar-benar bisa jalan sendiri tanpa guidance, aku rasa mungkin cuman 10-15% dari populasi manusia. 85% sampai 90% itu butuh guidance. So pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin menerka-nerka, ataukah kamu betul-betul ingin belajar? Karena itu keinginan itu harus datang dari diri sendiri. Apakah kamu pengen punya hidup yang lebih baik? Ya itu memang harus di-guide gitu loh. Orang-orang yang pernah melewati fase itu, oke? Dan dari 2 kartu ini, Yes, May Opening to Love dan Giving Birth, aku udah ngelihat di sini situasi yang akan merubah kehidupan kamu, merubah diri kamu from the core. Ini akan susah dipahamin sih sebenarnya, nggak gampang karena orang yang belum jalani itu agak sulit untuk memahami. Aku paham sih. But anyway, ya sepahamnya kamu aja. Kamu bakalan melewati masa-masa, dan di sini the Tower. Aku nggak bilang the Tower di sini kamu pasti akan crushed atau gimana. Aku nggak akan ngebahas ke sana, tapi hati-hati sama kecenderungan bisa depresi. Jadi kamu juga harus sadar diri sebelum sampai situasi itu terjadi. Kamu sudah harus cari pertolongan, kamu sudah harus cari orang yang bisa ngajarin kamu supaya kamu nggak harus masuk ke ranah itu, gitu loh. Di sini juga ada Three of Cups, meaning ya bukan kamu sendirian. Kalau kamu sendirian, kamu akan kayak gini, gitu loh. Itu tidak akan sama. Kita menerka sesuatu itu dengan kita membahas apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita dan kita mencari insight secara langsung. Itu tidak akan pernah sama dengan kita cuma ngebaca, kita cuma memahami sendiri. Kita juga kadang butuh tahu pengalaman orang secara langsung. Dan aku nggak bisa ngomong banyak juga dari tebaran ini karena yang aku lihat memang ini memang masa-masa transisi besar, soalnya bukan transisi kecil, ini transisi besar, dimana kamu akan melihat isu-isu diri kamu dan mencoba memahami diri kamu sendiri. Ini self journey banget sih, banget. Eight of Pentacles is like, Eight of Pentacles itu bicara tentang hard work, so something that you need to work on yourself to find the essence of yourself, to find the value in life. Ini very essential kok. Terakhirnya The Lovers. Bisa jadi setelah selesai masa-masa ini, kamu akan menemukan seseorang yang ibaratnya gini, kamu akan menarik orang yang juga melewati proses seperti ini. Jadi proses ini harus kamu lewati kalau kamu benar-benar satu hari kamu mau ketemu orang yang betul-betul menjadi nah lihat Pentacles-nya yang keluar banyak. Pentacles ini aku ngeliatnya bukan kemandiriannya ada mungkin dari sisi
dari sisi karir, dari sisi keuangan itu akan ada perubahan besar juga kalau aku lihat di sini. Bisa jadi kamu berubah profesi, kamu meninggalkan kerjaan lama, kamu beralih kepada profesi baru yang mungkin ya yang memang kamu inginkan atau mungkin selama ini nggak pernah kamu pikirkan. Karena the tower itu it's a shocking moment gitu loh. Jadi akan ada sesuatu hal yang aku tahu banget nih rasanya ini karena aku pernah ngelewatin. But trust me, kalau kita benar-benar belajarnya benar ya, semua ini akan terlewati kok. Everything will be fine. Tapi memang pada saat ada di sini, ya lumayan deh. Cuman ya aku ketolong karena aku punya guidance. Makanya aku bilang harus punya guidance. Aku ngomong gini karena aku pernah ada di posisi itu dan aku tahu beratnya seperti apa dan kayak gimana rasanya kalau nggak punya gitu. Aku tuh tahu banget. I made the good decision to have a guidance. I made the good decision banget gitu. Karena dari situ aku belajar itu luar biasa banyaknya. Yang bahkan I didn't even imagine aku bisa sampai sini, aku bisa ngerti ini itu dan segala macam. Semua itu karena ada perjalanan ini. So makanya aku bilang if you really going through this in the right way dan kamu punya guidance, you will be fine. Memang kamu harus ngelewatin sendiri, kamu ngerasain rasanya emang gak enak karena kita punya ego juga dihancurin, kita akan ada rasa kayak gue nggak tahu gue harus kemana. Itu wajar kok, aku juga pernah ada di posisi seperti itu sangat wajar kalau kamu ngerasain hal kayak gitu. Tapi nanti pelan-pelan semuanya ini udah pelan-pelan udah mulai lewat, kita dapat pelajarannya, kita mulai mengerti satu demi satu. Everything is connected actually. Dan kamu akan tahu nanti kamu akan kemana, nanti kamu akan dibawa kemana. Bahkan aku ngerasa saat itu nggak pakai mikir, tapi kayak tiba-tiba kayak didorong aja dari dalam, kayak ngelakuin ini, kayak didorong aja gitu. Ya memang kita harus ngelepasin kontrol kan. Jadi bukan datangnya dari pikiran sebenarnya, benar-benar dari dorongan dari dalam. Nanti kamu akan tahu rasanya didorongnya seperti apa. Cuman ya itu, karena dulu aku di guide dan aku ada tempat cerita, aku ada tempat sharing, aku juga ada tempat bertanya. So ya aku jadi tahu rasanya, oh ini tuh dorongan, oh rasanya tuh begini gitu loh. Memang harus dilewatin dan ya dijalanin, memang harus. Kita nggak bisa, ibaratnya justru sebenarnya gini loh. Orang yang mencegah dirinya, nge-resist dirinya, melawan dirinya untuk tidak mau, malah ujungnya satu dia nggak kemana-mana, sengsaranya tetap dapat, kan rugi ya. Udah nggak kemana-mana, sengsaranya tetap dapat, kan sengsaranya tetap dapat. Tapi nggak sampai ujung dia, karena dia nge-resist, karena dia nggak mau ngerasain itu. That's why orang suka bilang apa? When you heal, itu salah satunya apa? You have to sit down with uncomfortable feelings. Orang berani itu orang yang bukan berani ngelawan orang lain. Orang berani itu adalah orang yang berani untuk tidak lari dari perasaannya sendiri, tidak lari dari emosinya sendiri. Nggak akan nyaman kok, rasanya nggak enak memang. Cuman ya udah hadapin gitu. Karena kalau kita benar-benar pengen keluar dari dan kita pengen belajar, memang harus dirasain. Nanti kalau udah lewat, kita jadi tahu, oh rasa ini tuh, kita jadi lebih memahami dan pada akhirnya pemahaman digantikan uncomfortable feeling itu digantikan dengan insight sebetulnya. Jadi karena kita di situ, kita berani menghadapi itu, kita malah jadi punya satu pemahaman baru tentang sesuatu hal, tentang kehidupan, tentang diri kita sendiri. Nah, kebanyakan orang itu ya kabur. Makanya aku selalu bilang, jangan pernah kabur. Rasain. Dan memang di masa-masa kayak gitu, kalau nggak ada guidance itu lebih nyeremin aja. Karena kita gimana sih, kita harus ngadepin semuanya sendiri. Ibarat kata di ruang gelap yang kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kan beda kalau kita tahu ada seseorang di situ yang mengerti kita, yang ada buat kita, yang megangin tangan kita, kan beda rasanya. Right? So memang ini kalau aku lihat memang momen-momen dimana ya pintu hatimu itu sedang dibuka. Nah kalau pintu hati dibuka, berarti ini yang di sini aku lebih ngeliatnya kepada anger. Jadi anger kamu yang selama ini terpendam itu akan dikeluarin. Entah ada situasi apa yang membuat itu keluar, gitu loh. Isu-isu itu akan dikeluarin dengan segala macam cara. Ya
universe, Tuhan itu bisa melakukan apa aja buat kita. Harus menghadapi apa kan ya akan ada aja gitu. Mau seberapa pun kita mencoba menghindari, akan ada aja gitu. Kita nggak bisa mengontrol apa yang kita nggak bisa kontrol kan. Yang bisa kita kontrol cuma diri kita sendiri. Jadi kalau aku lihat ini ada anger, ada mungkin luka-luka lama, itu bakal dikeluarin semuanya. Dan ya Tower ini ya salah satu momen dimana ada situasi yang terjadi yang mungkin ada orang yang pacaran yang selama ini nggak bisa lepas, tapi sebenarnya ini udah nggak baik gitu ya. Itu akan ada aja caranya buat ngelepasin tuh, akan ada aja entah dengan cara apapun. Tapi kalau memang itu sudah nggak baik, bukan jalannya kita, itu pasti akan dilepaskan dengan cara apapun. Nah itu biasanya ya ada di Tower. Oke, tapi kalau kita ngelewatin ini dengan hati terbuka, kita juga tahu kita harus tanya ke siapa, kita lari kemana, semua kan bisa terlewati dengan baik. Dengan baik di sini bukan berarti kita nggak akan mengalami di Tower ya. Dan ininya Pak tetap akan ada, tapi everything akhirnya ya kita walaupun kita terseok-seok, kita tetap akan sampai ujung. Intinya itu. Jadi berarti kalau kamu lagi walking in the tunnel, kamu akan pelan-pelan melihat terang gitu. Tapi kan tetap harus dijalanin ya, gitu. Kayak gitu. Oke? Okay? So guys, thank you so much for listening to my video, and I'll see you again in the next video. Bye.